Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini bagi kita. Mari kita membaca merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu. Berkati sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam, ya Tuhan, di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius 21 ayat yang ke-30. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita renungan hari ini adalah berubah pikiran. Pada tahun pertama di perguruan tinggi, Shannon Ether menghabiskan musim panas di Papua Nugini, di mana dia mulai mempertanyakan apa yang sebelumnya dia rasakan sebagai panggilan Allah dalam hidupnya untuk menjadi misionaris. Hidup di bawah kelambu di rumah bambu yang digantung tinggi di atas tanah. Makan apa saja yang bisa ditangkap di sungai dan harus menggunakan kakus di luar rumah, memudarkan gemilang mimpi masa kecilnya. Dia bisa menerima semua itu jika hanya melakukannya dalam jangka pendek, tetapi tidak secara permanen, bukan sebagai gaya hidup. Tuhan, carilah orang lain saja. Beberapa tahun kemudian, ketika sedang bercerita kepada seorang teman bagaimana dia pernah terpikir untuk menjadi seorang misionaris dan bahwa Allah menantangnya untuk memikirkan kembali keengganannya, teman itu dengan berani menasehatinya. Semua alasan yang telah membuatmu berubah pikiran bukanlah alasan yang saleh. Kamu perlu berlutut dan bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan dengan hidupmu. Dan apapun yang dia katakan kepadamu, kamu perlu mempercayainya bahwa dia akan memberikan kekuatan untuk taat. Rencana Allah untuk hidup Anda mungkin berbeda dari apa yang Anda pilih. Jika Anda yang menulis naskah hidup Anda, tetapi ketaatan akan selalu mengarah pada sukacita sejati, kepuasan, dan berbuah. Mungkin Anda mengesampingkan panggilan dari Allah, apapun panggilan itu,
karena takut akan ketidaknyamanan atau keinginan untuk pergi ke arah yang berbeda. Meskipun kesempatan pertama mungkin telah berlalu, ingatlah bahwa kehendak Allah tidak terikat pada suatu tempat atau kondisi hati Anda. Allah tidak dapat memberkati pilihan yang disengaja atau ketakutan di masa lalu, tetapi Dia dapat dan Dia akan memberkati hati yang bertobat. Hati yang sekarang berkata, "Ya Tuhan." Sebagai perenungan kita, apakah ada bagian di dalam hidup Anda di mana Anda telah mengabaikan atau menolak pimpinan Allah? Ikutilah saran teman Shannon, berlutut dan tanyakan kepadanya apa yang ingin dia lakukan dengan hidup Anda. Kemudian percayalah kepadanya untuk memberikan kekuatan untuk tetap taat kepada Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita. Terkadang kita tidak mau melakukannya. Dan kemudian kita menyadari bahwa seharusnya saya melakukannya. Ketika saudara ada di posisi ini saat ini. Ketika saudara sedang mengumpulkan sesuatu yang sebenarnya saudara tidak mau lakukan. Dan itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara. Biarlah kita menyadari dan melakukan apa yang lebih memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Adakah sesuatu yang saudara hari ini belum taat kepada Tuhan? Mari saudara kita belajar taat sedikit demi sedikit. Dan kiranya itu akan menolong dan memampukan kita. Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami bisa berubah di dalam pikiran, perasaan, dan bahkan suasana hati. Tapi hari ini kami mau belajar ya Tuhan, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mungkin selama ini kami lalai, kami abai, kami tidak peduli, kami tidak mau tahu. Hari ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan tolong mampukan hamba-Mu bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami hidup melakukan apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Shalom.